Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pertemuan yang ketiga ini kita diberikan sehat, diberikan kelancaran di dalam proses untuk mengakses kuliah tentang konsep-konsep ilmu politik ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita baca Al-Quran agar kuliah hari ini diberikan kelancaran, diberikan manfaat, dan diberikan berkah. Al-Dini Al-Fatihah. Baik, pertemuan ketiga yaitu membahas tentang konsep-konsep politik. Pengertian teori menurut Profesor Miriam Budiharjo, teori adalah generalisasi abstrak mengenai beberapa fenomena. Dalam menyusun generalisasi itu, teori selalu memakai konsep-konsep. Konsep itu lahir dalam pikiran manusia dan karena itu bersifat abstrak, sekalipun fakta-fakta dapat dipakai sebagai batu loncatan. Nah, maksudnya di sini teori itu adalah suatu gambaran dari seseorang ketika melihat fenomena. Misalkan saya melihat fenomena hujan gitu ya. Jadi hujan ini adalah fenomena. Nah, bagaimana kondisi yang saya tangkap oleh panca indera mata ini kemudian saya pikirkan, saya formulasikan di dalam bentuk suatu teori. Oh, teorinya hujan ini misalkan ada karena terjadi awan ini dan apa gitu ya. Ada apa gitu ya, itu teori yang orang BMKG yang tahu atau orang eksak ya. Tapi intinya seperti itu. Jadi apapun yang kita lihat dari panca indera kemudian kita abstraksi dalam suatu penjelasan ya, yang sesuatu kita sudah lihat itu kemudian kita terangkan dalam sebuah kalimat misalkan. Nah, biasanya juga kalimat-kalimat itu mengandung beberapa konsep-konsep dan konsep-konsep ini juga mengandung beberapa poin-poin di dalamnya, variabel-variabel. Misalkan apa ya? Teori tentang terjadinya suatu budaya misalkan. Bagaimana budaya itu kita amati. Oh, budaya ini ada. Bagaimana caranya ada? Biar bisa ada budaya ini bagaimana? Biar bisa budaya ini eksis bagaimana? Biar bisa budaya ini misalkan tidak tergerus oleh budaya yang lain bagaimana? Itu ada teorinya. Biasanya teori itu dipelajari di dalam teori sosiologi ya, tentang hubungan antara kebudayaan. Itu adalah teori. Jadi gambaran abstrak dari kita melihat suatu fenomena. Makanya ketika peneliti ini sudah menelurkan atau menghasilkan sebuah teori, biasanya teori ini akan dipakai oleh peneliti berikutnya. Nah, peneliti berikutnya ini memakai teori yang sudah dikemukakan oleh tokoh orang lain itu dipakai sebagai pisau analisis untuk menganalisis fenomena yang terjadi. Jadi teori tentang apa misalkan? Teori tentang konflik misalkan. Teori tentang konflik, kemudian teori ini kita pakai untuk menganalisis konflik yang terjadi di masyarakat. Oh, ternyata teori ini, ternyata fenomena di lapangan ini, fenomena di masyarakat ini selaras dengan teori konflik itu. Terjadi konflik dan sebagainya selaras, sama lah gitu ya. Ada juga teori, ada juga fenomena di lapangan itu berseberangan dengan teori. Oh, ternyata kondisi di masyarakat ini tidak sama dengan teori yang dikemukakan oleh tokoh A misalkan. Tidak sama ternyata. Ada juga kayak gitu. Nah, itu adalah teori. Teori sebagai pisau analisis atau alat analisis di dalam suatu fenomena yang terjadi di masyarakat. Kemudian teori politik, pengertian teori politik.
Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Kalau tadi kan artinya teori adalah masih abstraksi dari sebuah fenomena. Nah, kalau teori politik berarti abstraksi dari sebuah fenomena politik. Gitu ya. Nah, fenomena politik ini adalah teori politik ini terbagi dari berbagai banyak apa, terdiri dari berbagai renungan atas apa, renungan dari fenomena-fenomena apa. Yang pertama, fenomena misalkan tujuan dari kegiatan politik. Nomor 2, cara-cara mencapai tujuan politik itu. Nomor 3, kemungkinan dan kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik. Nomor 4 adalah kewajiban-kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik itu. Jadi yang pertama ini misalkan saya contohkan dalam lingkup yang paling dekat dengan kita ya, misalkan di lingkup desa. Lingkup desa itu misalkan ada tujuan kegiatan politik apa misalkan. Tujuan kegiatan politik di dalam pengentasan lingkungan kumuh dengan pembuatan gorong-gorong atau selokan. Jadi kebijakannya itu tujuannya untuk membuat gorong-gorong di lingkungan masyarakat, di depan rumah itu loh. Kalau dalam bahasa Blitarnya itu atau Tulungagung itu kalenan, tempat dalan banyu yang dari hujan itu loh mengalir untuk dialirkan ke sungai ya, biar tidak nyembong, biar tidak banjir daerah itu. Nah itu tujuannya misalkan saya contohkan itu. Kemudian 2, cara-cara mencapai tujuan itu. Nah di dalam pembahasan untuk membuat gorong-gorong itu pastinya ada perbedaan pendapat dari misalkan orang warga RT 1, RT 2, RT 3 misalkan ada perbedaan pendapat di sana. Nah ini terjadi dinamika di sana, itu juga akan dibahas juga di dalam konteks teori politik ini. Bagaimana cara-cara mencapai tujuan itu? Pastinya melalui diskusi, melalui rapat-rapat dan rapat 1, 2, 3 dan seterusnya, nanti akan ada dinamika di sana. Nomor 3, kemungkinan dan kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu itu. Misalkan di dalam pembahasan untuk mengelarikan kebijakan pembuatan gorong-gorong itu ternyata ada masalahnya apa Pak? Masalahnya misalkan kekurangan dana. Pemerintah desa itu ternyata BUMDes-nya, bukan BUMDes ya, APBDes-nya, anggaran pemerintah desa kurang anggarannya di dalam pembuatan gorong-gorong itu. Makanya dari situasi itu dimungkinkan untuk menutupi kebutuhan itu dengan cara apa? Dengan cara meminta bantuan dari pemerintah pusat, meminta dana atau meminta bantuan dari program Kotaku, kota tanpa kumuh itu ada. Jadi Kotaku itu semacam program yang tujuannya itu mengentaskan lingkungan kumuh dan membuat gorong-gorong, tamanisasi, membuat tentang pengolahan limbah dan sebagainya itu ada. Nah, sehingga ada kemungkinan dari tujuan itu agar bisa tercapai tujuan itu, makanya dimungkinkan untuk meminta bantuan ke pemerintah pusat misalkan seperti itu, meminta bantuan dana. Terus yang keempat adalah kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik itu. Misalkan begini, tujuan politiknya adalah membuat gorong-gorong oleh desa dan masyarakat. Nah, karena tadi memakai anggaran dari pemerintah desa, APBDes dan anggaran dari pemerintah pusat, makanya ketika sudah selesai menyelenggarakan kebijakan itu, makanya harus ada apa? Adalah laporan atau LPJ, laporan pertanggungjawaban. Uang ini dipakai untuk membeli semen berapa sak, berapa rupiah nilainya. Uang ini dipakai untuk membeli benang untuk garis itu ya, biar lurus selokannya. Itu juga untuk membeli konsumsi berapa, untuk ngopai orang-orang ini misalkan berapa. Nah itu juga ada kewajiban-kewajiban yang melekat agar tidak terjadi konsekuensi hukum di kemudian hari. Jadi seperti itu. Jadi ada teori politik yang sekiranya membahas tentang 4 hal ini. Jadi ada tujuan, cara-caranya, terus kemungkinan atau kebutuhan dan kewajiban apa yang melekat di dalam sebuah teori itu. Seperti itu contohnya ya. Yang nomor 2 adalah macam-macam teori politik, yaitu ada valuasional, ada non-valuasional. Teori politik yang valuasional ini adalah teori politik yang mengedepankan nilai dan moral, nilai-nilai yang terkandung di masyarakat.
Nomor 2 adalah non-valuasional. Jadi membahas tentang fakta-fakta politik tanpa mempersoalkan nilai dan moral. Jadi bedanya yang satu berdasarkan nilai dan norma, nomor 2 adalah yang penting melihat fakta tanpa melihat nilai dan moral. Yang pertama ini biasanya berhubungan dengan hal-hal yang baik, sifatnya diatur gitu ya. Yang nomor 2 adalah sifatnya yaitu kita melihat saja fenomena itu, meskipun fenomena itu kadang bertabrakan dengan nilai. Nah, ini adalah penjelasan dari teori politik valuasional. Teori politik valuasional yang pertama yaitu contohnya filsafat politik. Ya, filsafat politik ini bagaimana pandangan dalam persoalan politik itu sifatnya ini ya, sifatnya sudah bentukan dari alam semesta gitu ya. Bagaimana masyarakat itu misalkan terdiri dari banyak anggota masyarakat ya. Bagaimana mengatur masyarakat ini agar tidak terjadi chaos, tidak terjadi konflik dan sebagainya. Makanya pada waktu itu filsuf Yunani kuno, Plato, bagaimana cara mengatur masyarakat ini agar bisa tertib, tentram dan rukun, itu bagaimana. Makanya diciptakan suatu pedoman, yaitu membuat polis atau negara kota biar tatanan masyarakat ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan tentram, damai dan seterusnya. Nah itu yang disebut sebagai filsafat politik. Kemudian yang berikutnya adalah politik sistematis. Bagaimana teori politik ini merealisasikan filsafat politik tadi dengan menerapkan norma-norma dalam kegiatan politik. Nah misalkan politik sistematis ini apa? Misalkan bagaimana pengaturan di dalam suatu pemilu misalkan. Nah, di dalam suatu kontestasi pemilu ini bagaimana ada aturan-aturan yang berlaku di sana. Misalkan tidak boleh intimidasi, tidak boleh money politik misalkan. Tidak boleh apa lagi? Tidak boleh mengerahkan massa, mobilisasi massa di hari H misalkan. Nah, itu ada suatu politik sistematis atau ada aturan yang mengikat di sana. Yang berikutnya adalah ideologi politik. Merupakan suatu pedoman atau cara bertindak dalam pelaksanaan kekuasaan sesuatu dengan tujuan awal. Ideologi politik ini pastinya berkaitan dengan pengaturan untuk kehidupan kebaikan bersama. Bagaimana ideologi ini dipakai sebagai dasar di dalam misalkan negara itu mengelola pemerintahannya. Kalau Indonesia kan ideologinya Pancasila. Bagaimana setiap kegiatan pemerintahan atau kegiatan negara itu semuanya harus terinternalisasi dari ideologi Pancasila itu. Cakupan konsep-konsep politik. Nah, ini nanti di dalam konsep-konsep politik nanti akan membahas beberapa hal di dalamnya seperti masyarakat, bagaimana partisipasi masyarakat di sana, bagaimana sumbangsih masyarakat terhadap pembangunan negara misalkan, terus kelas sosial, ada juga negara, bagaimana unsur-unsur negara, terus ada juga kekuasaan, bagaimana dari kekuasaan ini bisa tercapai, misalkan ada suksesi kekuasaan di sana, bagaimana dinamikanya dan sebagainya. Terus ada juga sovereignty atau kedaulatan, bagaimana negara itu biar tetap eksis, bagaimana cara menjaganya, mempertahankannya bagaimana. Dan kewajiban ini embedded atau menempel di dalam masing-masing warga negara. Kemerdekaan, lembaga-lembaga negara juga, terus perubahan sosial, kemudian pembangunan politik, modernisasi dan sebagainya. Konsep masyarakat, masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan-hubungan antar manusia. Nah, maksudnya di dalam masyarakat ini pasti banyak sekali cara pandang masyarakat yang berbeda, terdiri dari berbagai multicultural, ada
banyak sekali perbedaan-perbedaan yang ada di sana, misalkan perbedaan agama, sukunya, berbeda rasnya, berbeda golongannya. Nah, itu biasanya sifat alaminya manusia itu biasanya sifatnya pengen saling menguasai gitu ya. Saling pengennya manusia itu pengen menguasai gitu ya. Tidak biasanya manusia juga sifat alaminya itu pengen kaya gitu. Nah, makanya biar tidak terjadi saling konflik di sana, makanya harus ada suatu tatanan yang sifatnya mengatur di sana. Bagaimana cara untuk mengatur dari berbagai masyarakat yang heterogen seperti itu. Nah, itu di dalam konsep masyarakat akan dibahas di dalam politik nanti. Yang berikutnya adalah konsep negara. Bagaimana negara-negara ini memiliki suatu kekuasaan ya. Bagaimana negara-negara ini mempunyai sifat-sifat yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Itu sifatnya yang pertama adalah sifat memaksa. Bagaimana negara ini mempunyai aturan. Nah, aturan ini harus ditaati oleh semua warga negara yang ada di dalamnya. Bagaimana aturan-aturan ini bisa terlaksana dari lingkup pusat sampai dari lingkup yang subnasional atau di daerah. Barang siapa yang sekiranya tidak taat dan patuh terhadap peraturan ini, maka akan ada sanksi di dalam implementasinya. Yang kedua adalah sifat negara, ada sifat monopoli. Sifat monopoli ini biasanya berkaitan dengan hajat hidup orang banyak itu yang harus dikuasai oleh negara. Misalkan di dalam konteks Indonesia ada misalkan air. Nah, air ini pasti di dalam sesuai dengan konteks konstitusi itu juga harus dikuasai oleh negara. Makanya pada waktu itu ada undang-undang tentang pengelolaan air. Nah, ternyata di dalam undang-undang itu memperbolehkan swasta untuk mengelola. Akhirnya ada satu organisasi masyarakat yang menjudicial review undang-undang itu atau menggugat undang-undang itu karena dianggap undang-undang itu memberikan kuasa bagi swasta di dalam mengelola air. Padahal air kan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak yang harus itu dimonopoli oleh negara. Nah, kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan untuk undang-undang itu dibatalkan dan undang-undang itu harus dibuat yang baru. Untuk sementara ini undang-undang dikembalikan kepada undang-undang yang lama. Jadi intinya apa? Intinya negara berhak untuk memonopoli sumber daya yang sekiranya itu berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Yang berikutnya adalah sifat negara, yaitu sifat mencangkup semua. Jadi perlakuan negara terhadap semua warga negara itu harus sama, tidak ada yang dibeda-bedakan. Yang berikutnya adalah unsur-unsur negara. Yang pertama memiliki wilayah. Negara jadi harus mempunyai wilayah, entah daratan, entah lautan gitu ya. Terus yang kedua adalah memiliki penduduk, ada masyarakatnya di sana. Yang ketiga adalah memiliki pemerintahan yang berkuasa. Yang keempat adalah kedaulatan, ada sovereignty, ada bagaimana menjaga kedaulatan negara itu. Konsep kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku seseorang yang lainnya. Ya, misalkan saya menyuruh kalian untuk membuat tugas, itu termasuk kekuasaan di dalam konteks pembelajaran ini ya. Kekuasaan dosen untuk menyuruh kalian agar membuat tugas itu termasuk juga dalam penjelasan ini. Atau juga dalam konteks negara itu, negara berkuasa misalkan. Pemerintah berkuasa di dalam penyelenggaraan kehidupan yang damai misalkan. Makanya di sana ada aturan-aturan hukum yang mengikat. Sumber kekuasaan itu ada berupa dari kedudukan, kekayaan atau kepercayaan. Sumber kekuasaan yang berupa kedudukan ini ya biasanya diperoleh melalui cara-cara yang formal ya, seperti mengikuti pemilu, pilkada dan sebagainya. Sehingga suksesi pemerintahan itu diperoleh melalui cara-cara yang formal kayak seperti pemilu tadi.
atau misalkan dalam lingkup desa ada pilkades kayak gitu. Itu kedudukannya adalah kepala daerah sebagai bupati, wali kota, atau gubernur, atau presiden dan sebagainya. Kekayaan, kalau zaman dulu orang sugih itu dinilai terpandang ya, siapa yang banyak hartanya dulu itu dianggap sebagai seorang pemimpin kalau dulu ya. Atau kepercayaan, di zaman dulu juga di sistem kerajaan misalkan siapapun yang ditunjuk oleh raja, yaitu nanti akan dia menjadi raja berikutnya gitu. Karena berbasis kepercayaan. Ya mungkin aja raja pada waktu dulu itu ini ya, nunggu pulang ceblok gitu ya, nunggu mimpi. Saya bermimpi itu ya, raja, saya bermimpi bahwa Kakanda akan jadi penerus saya misalkan kayak gitu. Dulu itu kayak gitu. Terus pengaruh kekuasaan dapat mempengaruhi sifat seseorang dalam bertindak. Jadi begini, negara dan masyarakat itu adalah kolaborasi di dalam suatu pembangunan sebuah negara. Negara yang di dalamnya ada pemerintah, ada legislatif, eksekutif dan sebagainya, harus bisa berkolaborasi dengan masyarakatnya. Pembangunan sebuah negara itu akan terjadi dengan baik ketika ada hubungan yang baik dengan masyarakat dan negara. Hubungan yang baik itu terjalin dengan dalam bentuk apa, Pak? Contohnya misalkan negara memang memiliki kekuasaan di dalam pembangunan sebuah negara itu, tetapi negara ini akan susah untuk membangun ketika tanpa kontribusi dari masyarakatnya. Kontribusi ini bisa dicapai dalam bentuk apa? Misalkan masyarakat membayar pajak. Nah, pajak itu kemudian sama negara dipakai untuk membangun. Kalau cuma mengandalkan uang dari negara kayaknya nggak cukup, karena negara juga terbatas sumber dayanya. Makanya diperlukan pajak dalam membangun itu. Gitu. Ya, seperti itu penjelasan dari saya. Nanti bisa dilanjutkan di WhatsApp group diskusinya. Oke, saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.